Karena Ustadz yang bilang toh, dosa itu yang langsung dibalas di dunia ada dua. Yang pertama durhaka pada orang tua, yang kedua mendolimi. Mendolimi siapa lo? Ya pokoknya mendolimi orang lain. Ya mendolimi orang lain. Nah, mendolimi orang tua. Enggak no, karena termasuk. Nah, saya tak tanyakan itu nih. Tapi kan ada orang pacaran ini kan maksiat kan. Nah, di saat mereka salah satunya cekcok, entah itu selingkuh atau diduakan dan lain-lain, nah, salah satunya itu merasa terdolimi. Nah, dia terus pakai dalil itu, katanya kan didolimi, tapi dia sedang melakukan maksiat. Itu gimana itu? Gimana Mas? Bos, saya Mas. Ada maksiat di dalam sebuah kemaksiatan, gitu. Pacaran wis maksiat, ning jerone nek maksiat nek gitu loh. Oh, jadi maksiat itu cuma nanti kayak rugi lah, maksudnya jenis maksiat iso seneng-seneng aja tukaran misalnya loh. wes lagi ya. Wes oleh dosa tukaran bisa. Ya loh. Oh, berarti dalil itu enggak berguna ya. Lek pacaran oleh pokoknya enggak ada kedoliman itu ya. Ya ora ngono. Ya lagi Tapi maksudnya iki lek jenenge wong pacaran iki anu lah apa wis dosa, kok wis ana tukarane maksudnya iki awalnya memulai aja wis sudah keliru ya. Kembali apa nek kuwi mau. Berarti dalil itu tidak berguna untuk yang berpacaran. Berarti mendolimi pacarnya boleh berarti gitu ya. Yo iso yo dasar-dasar pacaran nek aku lho. Ini kan kasusnya dalam pacaran. Memang kita tahu kan pacaran itu maksiat yang termasuk besar kan. Tapi mereka biasanya kan menuntut antara pasangan satu dan lainnya, "Oh, kamu selingkuh, berarti kamu mendolimiku." Nah, dia pakai dalil itu. Salah satu yang dosa yang akan dibalas langsung di dunia itu kan satu, durhaka terhadap orang tua, yang kedua mendolimi orang lain. Nah, dia terasa didolimi. Nah, itu berguna enggak untuk yang pacaran? Berlaku enggak maksudnya gitu? Piye? Ya dan. Coba Dan, kasih penjelasan Dan. Kamu yang termasuk anak muda kan kan generasi muda setengah tua. Kamu pacaran enggak? Aku udah pacaran udah Tapi menurutmu bagaimana? Zalim dalam pacaran. Pacaran mungkin kan ya wis buruk. Intinya kan Agak keras ya Mas. Aku rada budi. oke, siap. Lek sering rungokno status itu kadang dalam sebuah kemaksiatan itu biasanya akan muncul maksiat berikutnya. Nah, iya, masuk. Jadi ketika kita melakukan kemaksiatan, maka akan timbul maksiat berikutnya seperti contoh itu tadi pacaran. Maka ketika ada kezaliman berupa perselingkuhan atau kemudian dibohongi, diduakan, ya jangan salahkan kenapa saya dizalimi pacar saya. Tanyakan dulu di awal, kenapa kamu pacaran sehingga terjadi kezaliman itu. Oh, jadi intinya dalil itu tidak berguna untuk mereka yang berpacaran gitu tuh. Syarat dan ketentuan berlaku. Oh, syarat dan ketentuan berlaku. Gimana sesepuh coba. Rasa sesuai lah. Iya, aja meneng ae, coba. Kasih penjelasan satu aku ben gamblang. Menanggapi Pertanyaannya, mendolimi pacar. Mendolimi pacar, menduakan lah dan lain-lain lah. oh ngerti selingkuh gitu. Nah, tapi posisi pacaran sebelum nikah ya. Kaplok dan lain pokoknya moroti. Bersa gitu. Jadi pokok intinya pacaran sebelum nikah ya. Jadi ya memang lucu ya. Iya kan lucu memang gitu. Pertanyaan unik kan. Pertanyaan lo sing lucu. Itu fenomena yang terjadi sekarang loh, Pak. Bukannya lucu, itu memang fenomena sekarang itu kan seperti itu. Jadi memang nggak bisa lepas dari individual. Iki wis budaya yang sangat rusak ya. Kita hidup di suatu wilayah yang mayoritas umat muslim, tapi dengan budaya Islamnya sendiri, dengan aturan Islam sendiri, mereka nggak ngerti. Akhirnya timbul sebuah peradaban Islam yang mundur, di mana anak-anak muda yang sebenarnya harus jadi pundak Penerus bangsa dan sebagai generasi Islam yang harusnya mereka bisa membawa perubahan.
membawa Perubahan. membawa perubahan, ya perubahan yang baik dan benar, yang bisa apa jenenge, yang harusnya pemuda itu kan energi gitu, harusnya bisa menjadi Saya pacaran gak nonoman tok tuh iki pacaran. Ya, Genaan. makanya kuwi jadi Malah sakit bocil bareng pacaran. Terus ya pacaran, berarti TikTok, pacar set boy. apa ya KTP apa Kan mergo viral pacar set boy to. Iya, heeh. Set apa? Sat macamnya gimana? Oh, tak kira set. SAD. SAD. Sat. Sat itu kan enggak jembrek berarti. Ngene lho, Le. Pripun bah. Iki kupingmu ringekno. Masya Allah. Wahai netizen yang ada di depan layar HP-nya yang melihat tayangan tidak berguna ini. Ya, memang faktanya begitu. Ya sebenarnya nggak sakit tok. Biyen tahun tahun rena, nah kan tahu cerita lodruk ketoprak kan perselingkuhan wis enek. Oh iya, sudah. Ada lodruk ketoprak itu atau wayang legenda wayang orang itu di perwayangan itu kan diangkat dari realita atau mungkin kisah kehidupan di masa yang jauh. Itu sudah ada tema perselingkuhan, ada temanya, kemudian ada anak raja yang lahir di luar pernikahan terus akhirnya memberontak. Itu kan kisah-kisah itu memberikan sebuah gambaran bahwa ket biyen ini kejadian perzinahan atau hal yang mendekati perzinahan itu bisa enek. Ya, tapi karena kita hidup di masa sekarang ya kita tahunya sekarang. Sajane yo dari dulu tuh sama. Makanya gini, sebelum membahas hukumnya. Makanya di dalam Islam itu kan prinsipnya itu nilai atau value utama dari ajaran Islam itu kan salah satu adalah adil. Ya, adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, pada tempat yang tepat dengan saat yang tepat. Dan masuk soal bagaimana menyalurkan sifat naluriah manusiawi yang memang softwarenya oleh Allah itu dibuat terkait dengan lawan jenis. Allah itu memang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, itu salah satunya dikasih kelengkapan perasaan menyukai lawan jenis. Karena dari proses menyukai lawan jenis nanti akhirnya akan ada sebuah pernikahan, lahirlah keturunan. Itu kan prinsipnya kan begitu. Jadi kalau menyukai sesama jenis itu bukan wajar itu fitrah. Bro, sesama jenis loh, Mbak, kok fitrah toh? Sesama jenis manusia kok. Oh ya, keren. Jelas salah ngomong. Sesama jenis manusia. Oh ya, bukan sama. Kalau sesama jenis kelamin, nah itu berarti kopinya mandi, enggak ngantuk. Semeles. Nah, jadi oke, jadi kalau ada yang beralasan bahwa saya itu berpacaran kan karena memang manusia itu diciptakan untuk menyukai lawan jenis, oke, betul. Tetapi jangan lupa bahwa ada aturan bagaimana kemudian cara menyalurkan atau cara mengaplikasikan perasaan suka terhadap lawan jenis. Itulah hebatnya Islam dibandingkan agama di luar Islam. Kalau agama di luar Islam itu tidak tegas mengatur itu. Gitu loh. Dalam Islam itu satu-satunya jalan untuk menyalurkan rasa suka terhadap lawan jenis, atau kalau dalam bahasa kerennya di kitab itu warizatun naluri mencintai lawan jenis. Sesama jenis lagi. Lawan jenis kelamin. Kita kan ngomong manusia, nggak ngomong kita. Benar. Nah, itu adalah dengan an-nikahun, menikah, nggak ada jalan yang lain. Kalau nggak mampu gimana? Nah, itu perkara lain. Perkara lain. Artinya kalau ngakunya orang Islam yang beriman,
Ya, kalau dia mulai muncul rasa suka terhadap lawan jenis, dia nggak punya pilihan selain menikah. Nah, cuma untuk menikah kan butuh syarat dan ketentuan berlaku. Nah, siap, benar. Nah, maka nanti akan ada bagaimana teknis cara yang diajarkan Islam, strategi yang diajarkan Islam itu supaya menikah itu bisa dilakukan. Itu nanti yang lain lah. Sesi Berarti lain. memang Islam itu sudah meminimalisir yang Artinya- namanya sakit hati ya. Artinya ketika Islam sudah melarang jalan di luar pernikahan untuk menyalurkan perasaan alamiah suka terhadap lawan jenis itu, maka jalan apapun di luar nikah tidak bisa dilakukan atau haram dilakukan. Apapun namanya, mbuh teman tapi mesra, mbuh sahabat tapi cinta, mbuh gendaan, mbuh pacaran, mbuh sir-siran, kabeh kuwi haram. Pacaran syar'i gimana? Haram. Pacaran syar'i Itu hubungannya dengan itu tadi. Nah, sekarang cah nom-noman atau anak-anak sekarang atau orang sekarang bilangnya itu pacaran atau PDKT atau apa. Nah, maka ketika tidak dibolehkan, diharamkan, salah satu hikmah mengapa sesuatu amal itu diharamkan pasti karena akan membawa mudarat. Apa itu mudarat? Maksiat apapun. Apa itu mudarat? Mudarat itu keburukan. Oh, keburukan. Ya. Jadi keburukan itu sesuatu yang tidak baik bagi manusia dan kehidupan. Oh, Ya. tidak baik. Kenapa? Kalau itu tetap dipaksakan makso, ngeyel, berengkel melakukan, pasti dia akan mendapatkan akibat-akibat buruk. Semakin sering dilakukan akan semakin banyak akibat buruknya. Patah Contohnya hati. pertanyaanmu tadi, Oh, begitu. wes ngerti pacaran iki haram, rumusnya pasti akan menghasilkan keburukan-keburukan, termasuk diselingkuhi, termasuk dikasari, termasuk diporotin uangnya, ya dan sebagainya. Itu adalah keburukan-keburukan diakibatkan keburukan yang pertama tadi. Jadi pintu keburukan tadi itu kedoliman-kedoliman yang katanya tadi menimpa sepasang pacaran gitu ya, orang berpacaran itu karena pintu pertama kedolimannya itu dilakukan dulu. Dia kan rumusnya kan gampang atau goblok-goblokan nih. Kamu tidak akan disakiti pacarmu kalau kamu nggak pacaran. Ah, iya betul. Tapi Satu-satunya alasan kamu disakiti oleh pacar adalah karena kamu pacaran. Nah, kalau tidak punya pacar, siapa yang mau menyakiti dia? Perasaannya saja. Perasaan Ya, kesepian perasaannya mungkin. saja. Mungkin Tersisa kesepian. perasaan sepi, gitu kan. Nah, tetapi kan nggak ada dosa. Oh, gitu loh. Tapi kalau disakiti pacar itu nanti jatuhnya, pertama dia sudah melakukan kezaliman yang namanya berpacaran. Iya. Yang kedua dia sudah melakukan kezaliman bagi yang mendolimi. Misalkan sing lanang mendolimi pacarnya sing wedok. Ini kan berarti kedolimannya sudah dua. Oh iya, dolim Betul. dengan pacaran. Belum dolim yang sebelumnya, gandeng, gonceng, nyipok, ngerangkul, turu bahkan mungkin. Ini akhirnya kan jadi kedoliman murokab. Nah, Apa itu murokab? Rangkap. Kiai-kiai sing masjid mesti ngerti murokab ya, Pak. Kuadrat. Rangkap, murokab rangkap. Jadi lek wis pacaran pangkat 1. Heeh. Kok dia mendolimi, misalkan Kuadrat. menyelingkuhi, terus pangkat 2. Kuadrat. Terus dia berkholwat, berdua-duaan, berarti pangkat 3, Kibik. pangkat 5, pangkat 6 dan seterusnya. Oh iya iya. Ya, berarti itu kedoliman di dalam kedoliman, kemaksiatan di dalam kemaksiatan. Hukumnya haram kuadrat. Dosanya sudah berlipat. Maka kesimpulannya, ya kan? Ya. Kalau nggak mau disakiti pacar ya jangan pacaran. Begitu. Nah terus berarti pertanyaannya kan, terus piye Pak nggak mampu menahan rasa suka? Itu. Gimana? Tunggu podcast berikutnya. Ya, tapi paham ya, maksudnya paham ya. Paham, bisa dipahami, Pak. Paham ya. Terus lek kadung piye Pak? Kadung piye Pak menahan? Aku kadung pacaran mosok arep tak putus kok. Aku mendolimi oleh tak putus. Padha karo maling kon tobat leren maling, saya dia ngomong, "Lah engko keluargaku mangan apa Pak? Lah gak malingnya seperti itu." Iya. Tapi ingat rumus
tujuan atau niat baik tidak boleh menghalalkan cara-cara yang haram. Oh iya iya. Haram tetaplah haram, ya, apapun alasannya. Kudu karo wudu karo banyu Ya, najis. cuman memang gini secara rasa itu memang gini. Nah, kan tadi saya bilang apa? Ada istilah apa mau? Ghorizatun nau. Manusia itu kan ada secara alamiah, secara fitrah sama Allah kan dikasih software atau dikasih apa? Sifat alami ya. Karakter alami atau naluri itu naluri bertuhan atau naluri menuhankan sesuatu, mensucikan sesuatu atau menganggap ada sebuah kekuatan supranatural di belakang manusia, ya, di atas manusia, ya. Kemudian ada gorizatul bako, keakuan, jadi Ego. ya salah satunya. Oh, Itu orang nggak mau didolimi, orang nggak suka dibohongi, orang nggak suka tertinggal, orang maunya di atas, orang maunya memimpin, Eksistensi. orang maunya diakui, itu semuanya ada berbako. Ada lagi naluri nau tadi, menyukai lawan jenis. Nah, tapi Allah juga memberikan software yang lain, yang namanya itu dalam bahasa kita tuh hajatul udhawiyah. Apa itu? Makan, minum, bernafas. Kebutuhan yang mendesak berarti. Jadi hajatul udhawiyah adalah kebutuhan Oh, kebutuhan. dasar manusia. Kalau naluri itu keinginan dasar manusia. Nah, naluri atau keinginan atau kecenderungan itu berbeda dengan hajat hidup tadi. Berbedanya di mana? Hajat hidup itu tidak dipenuhi, resikonya mati. Oh iya, nggak makan mati. Tidak nggak makan minum mati, tidak minum mati, tidak bernapas mati. Iya. Maka dalam situasi dan kondisi tertentu akan ada rukhsah, akan ada permaafan ketika seseorang itu terpaksa melakukan keharaman untuk mempertahankan hidup. Contoh nih tengah alas gak nemu barang halal, akhirnya mangan barang haram. Kene liyane daging ula, petuk sapi ya ana petuk rusa ya renek. Itu petuk manuk ya padha iber, cuma petuk babi atau ular. Dan kalau dia nggak makan pada hari itu, mungkin dia sudah nggak makan 7 hari seminggu, hanya minum, gitu. Orang itu kan bisa bertahan tidak makan itu sekitar 30-40 hari nggak makan bisa. Pokoknya dia minum, Minum ya. masih bisa hidup. Tapi kalau minum itu 3 hari 4 hari dia sudah pasti mati kalau nggak minum sama sekali. Paling tipes. Nah mungkin dia waktu itu wis kepepet di tengah hutan atau di tengah tempat yang tidak ada barang halal, atau mungkin dia tinggal di suatu negeri yang di situ tidak ada makanan halal, maka dia halal memakan yang haram. Kenapa? Karena tujuannya menghindari kematian. Tapi ojo di matek-matek nih. Gue sih enek daging ayam, Mas Susan misalnya masih bisa nyari daging ayam, akhirnya karena ketemunya masih yang halal, misalkan tinggal di satu tempat yang mayoritas non muslim gitu ya, bahan makanannya banyak yang haram, terus dia padahal masih bisa sebenarnya dengan usaha sedikit lebih keras itu dia bisa mencari yang halal, tapi dia akhirnya memasrahkan diri timbangannya renek, padahal masih bisa, itu nggak boleh. Jadi benar-benar nggak mangan, iku mati, ya itu baru boleh. Tetapi tidak berlaku pada naluri tadi, pemenuhan naluri atau goriza tadi. Orang itu secara fisik tidak akan mati kalau goriza nggak terpenuhi. Oh iya. Kalau nggak pacaran juga nggak mungkin mati. Termasuk kalau misalkan karena saking sudah mulai kemecer lihat perempuan, kalau laki-laki atau laki-laki perempuan sudah kemecer lihat laki-laki, tapi karena mungkin masih kuliah, masih sekolah, masih rintis karir dan sebagainya, atau secara ekonomi belum mampu atau secara mental belum dewasa, belum siap, akhirnya dia kan dalam kategori belum siap menikah, gitu ya. Tapi dia sudah kemecer gitu, ya. Maka dia tidak boleh menjadikan alasan kemecernya itu untuk berpacaran atau berzina, tidak boleh. Ada cara untuk mengalihkan kemecernya itu, gitu loh. Makanya di sini pentingnya edukasi terhadap anak generasi kita ini, anak didik kita, santri-santri, anak-anak sekolah. Ya, kurang lebih gitulah. Wes berdebar-debar Mas. Nafsunya susah sampai bon-bon. Jadi kalau ketemu mbak-mbak itu sudah cantiknya Ciut-ciut, ya, ukti-ukti ya gitu loh. Ada kecenderungan perasaan suka gitu loh. Nah, itu ada caranya gitu.
Dan itu kalau nggak terpenuhi dia nggak akan mati kok, hanya akan gelisah. Gelubak-gelubuk lah ya. Jadi kalau mengatakan aku tidak bisa hidup tanpamu, wah, Bullshit berarti. itu hanya sebenarnya itu dalam tanda kurung kata-kata sayang aku tidak akan bisa hidup tanpa dirimu di sampingku itu sebenarnya tanda kurung sayang aku ingin melihat dirimu. Bajul berarti ya. Aku tidak bisa tidur kalau tidak tidur bersamamu. Padahal belum boleh kan, belum nikah. Sebenarnya itu akan hanya alibi, modus. Yang benar. Modus. Nah, Garangan lah ya. terus kan terakhir waktu nentek. Sekarang kan susah toh Pak, kata Rependi tadi kita hidup di sebuah suasana kehidupan sing haram jadi halal, halal jadi haram, atau dalam suasana hidup halal tapi halal campur haram gitu ya, maka ada pacaran haram. Ya, telepon pacarnya assalamualaikum. Udah sholat belum? Bukti sudah mengaji berapa ayat sore ini? Itu kayaknya bagus ya. Iya. Tapi kalau itu dalam konteksnya berpacaran, itu namanya menistakan agama. Oh, Sampai gitunya. Ya justru itu lebih parah daripada mereka yang nggak ngerti agama tapi pacaran. Orang salah karena tidak tahu itu dia akan terampuni. Kalau memang nggak benar-benar nggak tahu. Tapi orang tahu terus dia melakukan kesalahan, itu dosanya double. Gitu kan? Kan beda. Orang pinter tapi melakukan kesalahan dengan orang bodoh maksudnya itu beda, tetap beda derajat kesalahannya itu tetap beda. Jadi apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini, masyarakat permisif, semakin liberal, semakin individualistis. Wong tua lek anake orang pacaran malah bingung, medila anak ora payu rabi, ya Kan biasa itu. Diapeli Boleh. pacare padahal masih SMP, digonceng pacare budal sekolah, pacare SMA, budal mulai sekolah digonceng. Awalnya mungkin tertib sesuai jam sekolah, pulang pergi gonceng. Lama-lama ada kesempatan mungkin jam kosong atau apa mereka janjian, justru misalnya sekolah yang SMK 3 Blitar moro dolan di payung nyewa villa bar budal mulai wong telu susu engko pada bulan ketiga. Pada bulan ketiga karena melakukan itu setiap minggu sekali atau akhirnya kan kemarin kasus di Ponorogo itu ya. Oh ya. Anak SMP Ratusan. siswi SMP dan SMA itu ratusan mengajukan dispensasi pendidikan karena kondisi Hamil berbadan 2. Itu hanya di Ponorogo, belum Ponorigi. Belum kesana kesini. Belum Blitar. Cek aja di kantor KUA itu yang menikah tuh yang statusnya masih pelajar itu berapa dalam 1 bulan gitu ya, atau dalam 1 tahun berapa. Nah intinya maka setiap individu harus ngerti aturan agama, itu harus ngerti rule of the game, rule of the life gitu loh. Jadi kita tuh bukan dalam pertarungan MMA yang MMA aja masih ada batasan. Iya kan? Apalagi kehidupan gitu ya. Nah, lek pengen tetap bebas, terus apa ini hak asasi Yusuf. Nah. Aku ora ganggu awakmu bla bla iki pasar-pasar dhewe tak yo hidupku dhewe bla bla bla. Wong tuane oleh kowe dudu apa-apa nek nglarang kan kadang cangkeme sing ora ngajar kan mending ngono to alasane. Biasa. Pembenaran yang tolol itu tuh. Maka kita sampaikan. Makhluk Allah itu yang kawin asal kawin, tidak peduli itu siapa istrinya atau bukan, itu kemungkinan cuman ayam, kelinci, kucing, Guguk. anjing, kuda, apa nih? Nah, sapi disuntik ya, tapi gak kawin disuntik lagi ya. Biar cepat jadi soalnya. Tikus, ya kan? Terus apa? Laler, ada tumpuk ngono ya tuh, nyamuk tumpuk. Bebeknya maksudnya. Maka kalau sing wujudnya menungso terus cangkeme ngomong pacaran iki sembarang bebas sak pribadi asasi kuwi sakjane ya rapate beda karo sing ngomong. oh iya sing tak sebut ning wakil ya ora trimo ya omong ora trimo ora apa-apa tapi kenyataannya kan jenenge ngono mosok nek pitik ning KUA Enggak ada. beduk babon kabruk ya ta mosok wedhus enek lamaran Enggak ada. beduk wedokan ya Sak. tumpuk kan begitu. Jadi silakan berpacaran selama kalian itu rela menjadi ayam, menjadi
kambing, menjadi guguk dan sejenisnya. Apalagi sing kemudian pacare padha lanange, padha wedoke. Itu lebih loh. Guguk saja nggak mau sama guguk cowok loh. Apa meneh kan ngomong ngono meneh. Derajate pasti di bawah guguk. Kan seanjingnya anjing tidak pernah Menganjingi anjing. menganjingi. Maksudnya anjing laki-laki, seanjing-anjingnya anjing laki-laki tidak pernah Menganjingi menganjingi anjing laki-laki lainnya. Gitu. Gitu ya. Ya. Berarti lah enek pria-pria gagah itu Tapi melambai. menganjingi pria gagah yang lain, berarti dia lebih anjing daripada anjing. Ora trimo omongo, tapi kenyataan dirimu kan ngono kuwi. Wahai para anjing. Ya. Iya, ngono ya. Iya, masuk. Kok kampung liyan ini. Ya. Disclaimer, ini kita bicara tentang kebenaran. Tapi nek gak trimo ya silakan pakai argumen yang ilmiah, pakai argumen yang masuk akal, yang rasional gitu ya. Gak usah julid-julid, gak usah bengok-bengok di komentar ya. Dibaca Dan. Resapi Biar lebih saja. jelas Dan. Oke. Waduh, apa Apa ini? ini? Dibaca. Kata-kata hari ini. Kata-kata untuk hari ini Dan. Lelaki jatuh cinta, mau pacaran takut dosa, mau ngajak nikah belum mampu. Cepetan, kurang ngalor. Oh, kurang Santai. Tempo. Ya, dibaca. Jangan piji, tempo. Lelaki jatuh cinta, mau pacaran takut dosa, mau ngajak nikah belum mampu. Kalau meninggal itu syahid. Mas. Kalau meninggal syahid. Meninggal syahid. Jadi kalian yang mau lanang, wong lanang wong wedok ya. Lanang, iya lanang Lanang itu. Pengen nikah Konsnya itu hari ini. tapi gak mampu, terus dia menahan diri dan dia mati dalam Keadaan jomblo. menahan diri. Menahan diri. Meskipun masih jomblo, Iya. mati syahid. Dapat bidadari berarti. Iya. Kalau laki-laki, kalau perempuan bidadari. Kalau perempuan jadi perempuan yang dapat laki-laki soleh di surga nanti. Dia jadi bidadari untuk para lelaki soleh. Jadi intine dizolimi pacar, dikaplok pacar, jadi ini mendolimi pacar. Ini sakjane dijak pacaran gelem iki sebenarnya kan membuka diri untuk mau saling mendolimi. Ini bagus. Jadi yang dolim itu bukan ngaploke, bukan selingkuhe, bukan ngapusi atau bukan memanfaatkan morotim, itu dolim. Tapi pacarnya juga dolim. Jadi dolim di atas dolim pangkat 2, dolim pangkat 3. Ya. Berarti yang langsung dibahas di dunia itu ya karena pacaran itu ya intinya berarti. Ya intine kok Kedoliman atas pacaran itu. intine lek gak ning donya ya sok ning akhirat kuwi ya disabet pisan karena pacaran, disabet pindho karo dolim. Nah, kuadrat ya kayak nyabete kan ning neraka disabet karo neraka kan bayangno dhewe. Kalau di dunia kalau ada anak pacaran berzina dan dia belum menikah, hukum syariat Islam itu menetapkan hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Belum sampai Baik 100 sudah laki-lakinya mati. maupun perempuannya tidak mati, tapi ya cacat seumur hidup kalau ya 100 kali. Kalau yang berzina, kalau pacaran hanya dalam konteks kolak itu ada hukumannya, terserah hakim memutuskan apakah dicambuk 10 atau itu keputusan hakim. Tapi kalau sampai berzina tadi hukumannya. Kalau dia sudah menikah langsung dirajam sampai mati, laki-laki maupun perempuannya. Kecuali kasus pemerkosaan. Ya. Pemerkosaan yang benar-benar pemerkosaan loh ya, bukan pemerkosaan yang disediakan. Nah, jadi itulah belajar mulai. Intine lek dadi wong Islam ya kudu ngerti Islame. Dan untuk orang-orang yang enggak ngerti Islam, baik yang statusnya sudah muslim atau belum muslim, ketahuilah bahwa Islam itu mengharamkan kejahatan bukan dengan hanya menghukum pelaku kejahatan, tapi juga mencegah segala sesuatu yang bisa membuat orang itu memiliki kesempatan melakukan kejahatan. Makanya kalau di dalam Islam sudah dikatakan jangankan berzina, berkholwat, berduaan atau melakukan aktivitas komunikasi yang mengarah kepada zina, itu sudah dihukum kalau ketahuan.
Jadi orang kalau mau mikir itu mau pacaran itu sudah takut, mau mikir pacaran saya sudah takut kan hukumannya kan berat tadi. Dicambuk pisan loh. Dia tuh cambuk, yuk kok dipecut itu, gitu dengan rotan itu loh. Jeder. Maka orang tidak akan melakukan kejahatan itu kan sudah ditutup dari awal, gitu. Apalagi kemudian kalau melihat hukuman cambuk saja atau sampai rajam. Rajam itu kan dipendem separuh badan terus dilempari batu sampai mati. Sampai mati. Belum mati, Wes. Agama kita. Urung ditutup. Soal agama masjid. Yes, tutup dong. Orang mati dan. Oke. Oke lah, ini teman-teman sedikit ngopi. Caca-coet. Ngopi Ngobrol, dan ngopi. ini bisa memberikan motivasi untuk kita hijrah dari perbuatan jahiliyah menuju hijrah cahaya Islam. Hijrah bukan hanya berpindah tempat tapi berpindah perilaku yang jahiliyah ke perilaku yang Islami. Nah, buat generasi muda ini yang miris, muga-muga wis dadi wawasan lah, aja sampai awake dhewe iki lebih hina daripada binatang ternak. Awake dhewe digawe akal ora digawe. Ya wis mudah-mudahan bermanfaat, aja lali di subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Kami mohon maaf bila ada kata-kata salah dari kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komen sing apik-apik. Lek komene megel nih tak dungane dan dadi soleh. Amin. Dan kapok. Sudah lewat jahat dan kapok dadi wong soleh rasane.